طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم عشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله كن داع شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah. Amma ba'd. Para asatid, para kiai, tokoh masyarakat, saya sangat betenggula murjaki. Alhamdulillah malam mangken gula ban ajunan bisa hadir di acara Ar-Rahman bersolawat memperingati tahun baru dan milad Jam'iyah Hadrah Ar-Rahman bersama Al-Habib Hasan dan Syekh Sameh. Mudah-mudahan jadi acara yang barokah. Jadi acara saya bisa mempunga Rasulullah. Tretan Ustadz siapa namanya itu? Nur Yasin. Masya Allah. Ditambah barokah keluarga ilmu santreh. Amin ya Rabbal. Saya hadir, saya nyumpeng kelaban napa abai, obeng tenaga diganti oleh Allah rezeki sebanyak sebarokah. Saya sakit manter sehat, corona manter minggat, rezeki saya seret manter cemper, si kita paju kabin manter lekas kabin. Mohon beneran dem Pak mantel nemu jodoh nasi mapan. Bebenyaran deh.
Ngereng mangken gula ban sampean niat ngaji kinon. Jangan ada yang ngerokok perang aki nika sesame dari jauh badan tak pati sehat nongka jajar nggih. Jauh gunung alas datang gak rabu ke kantor ngereng niat ngaji dikit gula saya terjemah nanti jadi acara saya barokah. الحمد لله على وجود اجتماعات للخير والبركة ويرجى بها إن شاء الله النفع وحصول الرحمة خصوصا في بداية هذا العام الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام الفرج على المسلمين أجمعين. Beliau asyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah menghadirkan kita di acara sengunceng ngundang rahmat dan barokah Allah di permulaan tahun Hijriah. Mudah-mudahan kita buka tahun ini dengan majelis zikir, dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini tahun barokah untuk kita semua. يقول الحبيب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الاجتماع حسب ما هو مكتوب أنه 16 سنة هذا المجلس وهذه الذكرى، والله تعالى لا يمل من العطاء ما لم يمل الإنسان من الإلحاح على الله، فإن الله تعالى يحب العبد الملحاح، في رواية العبد اللحوح، يعني دائما الإلحاح على الحق سبحانه وتعالى. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan bosan menerima atau mendengar doa hambanya sampai kapanpun. Gak pernah Allah itu bosan, kecuali hamba tersebut yang bosan minta. Karena itu majelis ini sudah 16 tahun ya. 16 tahun. Selama itu bersolawat, berzikir, dan selama itu pula Allah mendengar dan merahmati dan berberkahi insyaallah. Dalam hadis Nabi bersabda, Allah tidak akan bosan menerima doa hambanya sampai hamba tersebut bosan memohon kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala cinta, senang, bunga dengan siapa? Dengan hamba yang banyak berdoa. Doanya sedikit maksa. Allah, ya Allah, itu Allah senang. Sebaliknya manusia, manusia bu, cek kalau vokal sampean, kut sekut minta, minta jubah bay, garam. Sekali pagi minta, siang minta lagi, sore minta lagi, malam minta lagi. Mak ros-rosan, tukun apa? Bosan ya. Allah senang, cinta kepada hamba yang minta, dan mintanya itu agak maksa gitu. الناس في معاملتهم لله في هذا الباب على نوعين وقسمين. الناس قلنا في المعاملة مع الحق تعالى نوعان وقسمان. Allah manusia hubungan dengan Allah dalam bab ini dibagi menjadi dua. هناك نوع لا يلح على الله إلا إذا وقع في شدة. Ada orang itu enggak doa kepada Allah, enggak minta dengan memaksa, kecuali kalau kena musibah. Kalau kena musibah baru ya Allah, ya Allah. يأتي إلى الله يبكي ويصيح في ساعة البلاء وساعة المصيبة. Datang doa, nangis, seru ke pangeran, ngeluh ke Allah ketika dapat musibah.
فإذا أنعم الله عليه وأكرمه تمرد على الحق تبارك وتعالى. Tapi kalau sudah hilang musibah, seakan-akan melupakan Allah. يسمونهم أهل المعرفة بالله عبيد النعمة عبيد المصلحة. قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس ولو شيك فلا انتكش. يعني إذا أصاب جرح إن شاء الله ما يشفى أبدا. هكذا يقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka orang yang menjadi hambanya harta. Orang yang semacam tadi itu, yang tidak minta sama Allah, nggak berdoa kecuali dapat musibah, kena corona baru, panen gagal, ditolak pacar, kena musibah nangis, minta sama Allah, ziarah aulia. Musibah selesai semuanya, nggak doa lagi, nggak ibadah lagi. Ini dikatakan oleh ahli ma'rifah abdun ni'mah. Ini hambanya nikmat. Kalau kena dapat nikmat, lupa dia sama Allah. Orang yang semacam ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ta'isa abdud dinar, celaka budaknya harta. Siapa budaknya harta? Ketika banyak utang, dapat rezeki banyak, lupa sama Allah, pergi sama hartanya. Ini budaknya harta. Celaka budaknya perempuan, celaka budaknya dunia semuanya. Itu orang yang semacam ini nanti ketika dapat musibah enggak ditolong lagi oleh Allah. Karena kalau ditolong lupa nanti sama Allah. ونوع آخر من العباد مع الله تبارك وتعالى على كل حال. Orang yang kedua, ini yang istimewa. Saya Madura dan bahasa Indonesia karena ini akan kita tampilkan nanti di TV. Madura kita paham seneng orang luar nikah. Jadi saya campur Madura dan bahasa. Nalahum nawi al-tarjama Maduriya wa Indonesia. Badan nakhud al-maqta' nabus fil televisi. Yang kedua, hamba yang istimewa. Ini hamba yang mudah-mudahan kita masuk di dalamnya insyaallah. Hamba ini berdoa sama Allah dalam keadaan apapun. هذا النوع مع الله تعالى في الرخاء وفي الشدة، في العسر في اليسر، في المرض في الصحة، في الغنى في الفقر، مع الله. Ini hamba ini sama Allah. Dia sehat, ingat Allah, berdoa sama Allah. Sakit, ingat Allah, berdoa sama Allah. Senang dapat rezeki, ingat Allah sama Allah. Gak dapat rezeki, ingat Allah sama Allah. Selalu ingat sama Allah, selalu bersama Allah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Banyak rezeki, sedikit rezeki, semuanya tidak mempengaruhi dia. Dia selalu bersama Allah dan selalu ingat sama Allah. النوع الأول لا يرجع إلى الله إلا إذا ابتلي واختبر شدد الله عليه، جاء يصيح ويبكي. قال في بعض الروايات: من كثرة إلحاحه على الله تقول الملائكة: يا رب عبدك فلان يدعوك. يقول: دعوه فإني أحب أن أسمع صوته. حتى وهو عاصي، حتى وهو شارد، يبتليه الله ليرده فيسمع مناجاته له من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه. Hamba yang pertama yang tidak ingat sama Allah kecuali ketika dapat musibah. Ini kebanyakan orang.
dapat musibah, sakit, jatuh, ziarah Wali Songo. Terakat malam Jumat di makamnya Sunan Giri. Semalam suntuk. Kaastan Kiasan Genggong. Semalam suntuk. Ini orang sampai malaikat itu ngomong sama Allah, ya Allah, malaikat berubengkan sudah. Apa cara yang maturun ini? Dengar ini, ya Rab, ini hambamu fulan mulai tadi, mulai pagi ini, semalam suntuk ini minta sama kamu, kasihan, kabulkan. Hai malaikat nggak tega. Apa kata Allah? Da'hu, biarkan. Ini kalau nggak dikasih musibah nggak ingat ini. Biarkan, saya senang dengarkan doanya dia. Biarkan. Walaupun dia maksiat, walaupun dia jauh dari Allah, tapi ada Allah itu senang sama hambanya yang selalu mengeluh. Makanya dibiarkan oleh Allah supaya dia terus berdoa. أما الثاني فهو ممن قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فإذا نزلت عليهم الشدائد بل تكون تعرفات لهم تزيدهم نفع عند الله فتجد بعضهم يتلذذ بالبلاء يتلذذ بالشدائد يتلذذ بالأمراض. كان سيدنا الشافعي يجلس في مجلس العلم ويسيل منه الدم من ألم البواسير فكان يقول اللهم إن كان هذا في رضاك فزدني منه. سمعه سيدنا وكيع شيخه قال يا محمد لا تطلب هذا الطلب. قال ليش؟ قال لأن لا أنا ولا أنت أهل للبلاء ولكن سل من الله العافية فإن خير ما سألت من الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. Golongan yang kedua, ini orang yang istimewa ini, yang selalu ingat sama Allah dalam semua keadaannya. Enggak waktu sakit tok ingat, enggak waktu jatuh melarat ingat. Ingat sama Allah terus. Orang ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ta'arraf ilallah firraha. Kalau kamu senang, kalau kamu sehat, kalau tidak ada masalah, ingat sama Allah. Dzikir. Jangan lupa ibadah waktu senang, ibadah waktu kaya, ibadah waktu sehat. Nanti ada waktunya dapat musibah, karena nggak ada orang sehat terus itu, nggak ada orang senang terus itu, nggak ada. Siapa sih senang melolo? Teroneng aku. Siapa yang senang terus? Nggak ada. Presiden beb, jangan siapa? Ruwet. Pelanggan siapapun pasti ada senang, ada susah, ada sehat, ada sakit. Oleh karena itu waktu senang ingat Allah, nanti waktu susah Allah ingat kamu. Waktu sehat ingat Allah, nanti waktu sakit Allah ingat kamu. Waktu kaya ingat Allah, jatuh miskin Allah ingat kamu. Makanya para solihin itu bukan mereka itu nggak pernah sakit. Ketika sakit Allah ingat dia, ditambah dekat sama Allah, tambah berkah, tambah kasih sayang, sehingga sakitnya itu dia merasakan nikmat. Beliau cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah alim, saleh, ahli ibadah, tiap hari menghatamkan satu kali Al-Quran, hatam sendirian, dari baca dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai An-Nas. Setiap hari hatam Al-Quran. Sebulan, kalau Ramadan 2 kali hatam Al-Quran, tiap hari
Sampean berapa? Hah? Hah? Setahun hatam sekali Al-Quran. Setahun. Ramadan. Gimon. Ini tiap hari hatam Al-Quran. Beliau sakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya itu bawasir. Apa bawasir itu? Ambeien. Dari dasarnya penyakitnya itu sampai beliau kalau duduk agak lama itu keluar darah. Dari tempat duduknya itu keluar darah netes. Ya Allah, alhamdulillah kita sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Apa kata Imam Syafi'i? Karena beliau salah satu orang yang ingat sama Allah dalam semua keadaan. Ya Rabb, ya Allah, kalau dengan penyakitku ini membuat kamu ridho kepadaku, maka tambah sakitnya ya Allah. Kalau ini karena penyakit ini membuat kamu ridho kepadaku, tambah sakitnya ya Allah. Minta tambah. Gurunya Imam Waqi dengar, ditegur Imam Syafi'i. Syafi'i, jangan minta tambah sakit. Saya dan kamu itu nggak mampu dapat musibah. Kalau minta afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Minta sehat dohir batin. Ketika dikasih sakit, sabar dan ridho. Tapi jangan minta sakit. Takut nggak mampu sabar. وعلى كل حال هذه التلونات في مظاهر شؤون الحياة التي يجريها الله تعالى كلها مرت على سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير من عرف الله في الرخاء والشدة والمرض والعافية والغنى والفقر والعسر واليسر، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أكمل النوع الإنساني ذاتا. كل ما يمكن أن يخطر في بالك من مظاهر هذه الحياة وتلونها تجد له موقع في سيرته الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مات عليك ولد مات عليه أولاد، إذا مرضت كان صلى الله عليه وسلم دائما الأمراض الخفيفة. يقولون عن سيدتنا عائشة كانت طبيبة شاعرة فقيهة مفتية عالمة بالقرآن والأنساب، وطبيبة يأتي إليها الناس للأنساب للشعر للفقه للحديث والطب. قالوا يا عائشة الأنساب والشعر من أبيك أبي بكر، والفقه والحديث من زوجك رسول الله، فمن أين الطب؟ قالت كان صلى الله عليه وآله وسلم مسقاما، يعني دائم المرض، فيأتي إليه الأعراب ويصفون له الأدوية، فتسمع هذا الدواء كذا مع كذا، هذا تخلط كذا مع كذا. من كثرة ما تلاحظه صلى الله عليه وسلم في التداوي الظاهر صار عندها علم بالطب، تعطي الناس أدوية مما رأت منه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن مجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي محطات تذكر للصلة بالحق بواسطة حبيبه الذي أرسله الله لنا ليكون أجلى وأبهى وأسنى مظاهر المعرفة بالله سبحانه وتعالى. Allahumma salli Muhammad. Makanya ngaji sampean, men paham kan nyaman, tak usah terjemah. Ya kulo ki mereng ngaji, maneka ki mikir. Maneka ki pidato bahasa si sampean bisa paham. Kadang-kadang bahasanya repot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, kalau kita lihat semua, hampir semua yang kita alami dari yang gak enak itu, dari musibah itu, hampir semua orang yang dialami oleh kita semuanya itu pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Hamil cari musibah apa udah? Musibah apa?
Hampir semuanya itu dialami oleh Nabi. Dan bagaimana Nabi dapat musibah itu? Itu contoh kita. Nabi itu contoh dibuat oleh Allah untuk segala keadaan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Nabi itu. Kita senang, gimana Nabi senang? Kita susah, gimana Nabi susah? Musibah apa kata beliau? Mati anak kita. Ada anaknya yang mati. Nabi anaknya hampir semuanya mati. Tinggal satu tok yang hidup di masa beliau, Fatimah binti Rasulullah. Semua anaknya mati sebelumnya. Ada yang mati kecil, ada yang mati dewasa. Mati sebelum Nabi. Orang tua mati. Nabi belum lahir, bapaknya meninggal. Lahir umur 6 bulan, ibunya meninggal. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Sampai dikatakan ngelamar anaknya orang beb ditolak. Ada. Nabi pernah ditolak. Nabi pernah ngelamar anaknya orang ditolak. Ayo, apa? Bini gula tua beb. Nabi ada istri lebih tua dari Nabi. Memakil. Apa? Bini gula muda gelo beb. Oh, Nabi ada istri yang muda. Semuanya pernah dialami Nabi. Sakit. Nabi sering sakit. Sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha wa alaiha salam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Aisyah ini luar biasa. Sayyidatuna Aisyah ini luar biasa. Alim, faqihah, perempuan yang ahli fikih. Kemudian nasab, ahli nasab. Kemudian syair, ahli syair. Waratin cak tanya. Cantik luar biasa. Itu pemberian Allah. Yang keempat ini Tobibah. Dia itu ahli dalam ilmu obat-obatan. Aisyah ini lengkap. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai orang-orang itu datang ke Aisyah itu heran. Wahai Aisyah, kalau ilmu nasab dan ilmu syair kamu belajar dari ayahmu, karena Sayyidina Abu Bakar ahli nasab dan syair. Kalau ilmu agama kamu belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmu obat-obatan kamu ini dari mana? Kok bisa? Apa jawab Aisyah? Dari orang-orang yang datang mengobati Nabi Muhammad. Karena Nabi sering sakit-sakit yang ringan ya. Datang orang-orang pedalaman itu yang ahli memberitahu Nabi, oh ini Muhammad, ini ya Rasulullah, obatnya ini sama ini. Campuran nanti jadi obat menyembuhkan penyakitmu ini. Nabi sakit lagi, datang lagi itu orang pedalaman ngasih tahu, oh ini obatnya ini dicampur daun ini, campur daun ini, daun ini campur daun ini, biji ini campur biji ini jadi obat, ini jadi penyembuhan. Aisyah dari seringnya Nabi itu sakit dan didatangi, diobati oleh orang-orang pedalaman, sampai beliau itu hafal. Ini sama ini jadi obatnya ini sama ini jadi obatnya ini, sampai seperti itu. Artinya apa? Nabi juga sering sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. وعلى كل حال فخلاصة الكلام أننا نعرف من هذه المجالس كيف نعامل الله وكيف نقتدي برسول الله وكيف نستمطر رحمة الله. يقولون أهل المعرفة بالله، سمعنا من سيد الحبيب عمر مرات يقول أن رجال الولاية يقولون ما يعقد مجلس من مجالس الإخلاص لله، هذا شرط، إلا ترتفع منه سحابة في العالم الأعلى تسمى سحابة التوفيق. قال فتمشي وتمشي حتى تجد أناس غافلين أو عاصين أو بعداء عن الله فتمطر على قلوبهم فيتحول بها حالهم. كان يقول سيد الحبيب عمر هكذا حدثونا وهكذا أخبرونا وهم رجال صدق.
فعسى إن شاء الله من أمثال هذه المجالس مع استمرارها مع دوامها مع ما يمر في واقع المسلمين من الأحوال المضطربة والبلايا والأمراض والكروب، عسى إن شاء الله تكون لنا ولكم رحمة. وإن شاء الله ما جمعنا الله في هذه الساعة وحرك القلوب وحرك الخواطر وهيأ الأسباب إلا وهو يريد لنا خير. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، في رواية إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه. فالله يجعل لنا ولكم خيرات وبركات من هذا المجلس وغيره من المجالس ومن النيات التي نواها أصحاب المجلس والمكان. Intinya kata beliau, majelis sholawat kepada Nabi, majelis zikir seperti majelis Ar-Rahmani, ya. Jadi siapa namanya ini? Ar-Rahmani. Seperti majelis ini dan majelis-majelis zikir ini sebagai bentuk sarana di mana Allah menurunkan nikmat dan mengangkat bala. Tapi dengan syarat majelis ini dibuat ikhlas untuk Allah, bukan untuk kampanye, bukan untuk pilbub, pilkada, pilpres, pokoknya pil-pil nih kan, pil koplo. Majelis dibuat untuk Allah, berzikir sama Allah, bersolawat kepada Nabi, tambahin nasihat. Kata Sayyidi Habib Umar, di mana dibuat majelis ikhlas untuk Allah, baik itu majelis zikir, majelis sholawat kepada Nabi, keluar dari majelis itu awan. Mudah-mudahan majelis ini termasuk insyaallah. Keluar dari majelis ini awan. Namanya awan taufik. Awan ini pergi mencari orang-orang yang lupa kepada Allah. Bu, ngabas kanto. Mencari orang-orang yang lupa sama Allah, yang maksiat, dihujani orang kaum tersebut, orang yang maksiat tersebut, orang yang lupa tersebut dihujani dengan hujan taufik sehingga menjadi sebab hidayah untuk mereka. Majelisnya di sini yang dapat hidayah orang yang ada di alun-alun, saya pacaran wah, yang ada di jalan-jalan, yang lupa, yang ada di warnet-warnet lihat film-film tidak genah, yang ada di rumah-rumah yang lupa sama Allah, itu dapat hidayah berkat majelis yang semacam ini. Oleh karena itu sangat penting majelis ilmu itu, sangat penting majelis maulid. Diangkat bala oleh Allah, diangkat musibah oleh Allah berkat majelis. Karena terima kasih kepada Ustadz pengasuh Ar-Rahman, mudah-mudahan majelisnya diterima oleh Allah, menjadi sebab turunnya hidayah dan taufik. وختام كلامي، نحن فرحنا بالحضور معكم ونسأل من الله أن يكون هذا المجلس كما سمعتم مجلس إن شاء الله لرفع البلايا عن الأمة ولحصول جميع حاجاتنا أجمعين وإياكم، كما هيأ الله لنا الاجتماع واللقاء بحبيبنا حسن وبالإخوان هؤلاء بنيات إن شاء الله صالحة خالصة. أسأل الله أن يجعلها ساعة صفاء وساعة وصال وساعة اتصال وساعة حصول لكل سول. أكتفي بهذا الكلام وحبيبنا حسن يكمل ويفيض عليكم إن شاء الله مما عنده. ترجم لهم هذا لا تغالط لكنك يكرمكم ويكرمنا أجمعين بالكلام الأحسن من كلامي هذا الذي ما يفهم ولا يدرى ما فيه، لكن الله يجعلها إن شاء الله ساعات صفاء ويكتب لنا ولكم أجر التواصل والتزاور وأجر الخطوات في سبيل الله وفي مجالس الخير. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الداعي لنا حفظه الله وأعطاه الله آماله وسوله والحاضرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Beliau cukupkan nasihat beliau, ceramah beliau sampai di sini katanya. Insyaallah beliau katakan tadi beliau senang
hadir di sini. Senang Pak ketemu sampean, ketemu ibu-ibu, bapak-bapaknya ganteng-ganteng, ibunya Redin. Mudah-mudahan Allah catat niat kita, niat baik insyaallah. Senang ketemu kita. Mudah-mudahan senang ini bersambung dengan senang nanti di surga. Karena ada senang, orang senang di dunia, bersambung senangnya itu di surga. Ada orang senang di dunia menjadi penyebab masuk neraka. A'udzubillah. Senangnya ahlul khair, senangnya orang zikir, senang tak? Sholawat kepada Nabi, senang ya sampai gak terasa geleng-geleng. Ya Nabi, oh disoting pas anganga. Lupa sudah karena senang, wah histeris senang. Ini senang zikir, senang sholawat. Ini akan membuahkan senang nanti di surga. Mudah-mudahan majlis ini membuahkan senang di dunia, senang di surga. Naudzubillah, ada senang di dunia dengan maksiat, joget, minum, ngocain sana nyaci sana, wah. Ini senang yang disebabkan karena maksiat akan membuahkan tangisan nanti di hari kiamat dalam neraka Allah. Naudzubillah. Itu beliau juga mendoakan pintere sing ngonceng nikah. Oh, sewe agula tak remare. Terus hadir lagi. Ki baca tak manglo habib kenteng. Bila boleh sampai dengan orang kenteng. Maka mudah-mudahan ini yang undang didoakan, teka hajat, dijaga oleh Allah, majelisnya dimakmurkan dan semua yang hadir mudah-mudahan barokah lagi Bu. Barokah Pak, itunya barokah, di akhirat barokah. Di dunia senang zikir, senang sholawat, di akhirat senang nanti ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat tadi dari beliau ya, orang itu ada dua golongan. Boleh suruh nambahi sama beliau, tapi saya enggak menambahi, tapi mengingatkan kembali apa yang beliau katakan tadi. Manusia itu ada dua golongan. Ada ingat sama Allah ketika dapat musibah. Ada yang ingat sama Allah di setiap saat, senang susah ingat. Nah, mau jadi yang mana sampean? Jadi yang kedua, yang ingat sama Allah di setiap saat. Jangan ingat waktu susah tak. Allah singgung itu dia di dalam Al-Quran. Ka'annahu lam yad'una min qabl Al-Quran. Marra ka'annahu, seperti enggak pernah doa. Sakit, jatuh, panen gagal, bahasa yang sampai malaikatnya bingung bahasa apa. Nangis, acereng, ibadah, tahajud, seperti yang saya katakan tadi, terakat. Mari gobul hajatnya. Ini kan biasa dat muda ternika montro kabin ngelamaranan orang takut etolak terokot. Mari terima tada Bon. Mari Bon. Demikian juga punya utang. Utang dikasih rezeki sama Allah, utangnya lunas. Kata Allah disinggung di orang ini dalam Al-Quran, seperti dia enggak pernah minta sama aku, kata Allah. Gimana nih orang? Habis doa keongkun. Oh ya Allah, kau dapat rezeki, saya akan istiqomah ke masjid, saya akan istiqomah hadir pengajian, saya mari lupa udah. Seperti tidak pernah doa kepada aku, kata Allah.
Kalau Allah cinta sama hamba ini, dikasih musibah lagi. Datang boleh ke lupa lagi. Kalau Allah masih cinta, dikasih musibah lagi. Supaya Allah dengar keluhannya. Tapi kalau Allah nggak senang sama dia, udah nggak dikasih musibah. Biarkan lupa terus sampai mati lupa. Naudzubillah. Ini orang jelek. Orang yang kedua ini orang yang bagus, ingat sama Allah. Nah, seperti Nabi SAW senang ada rezeki, ingat sama Allah, sedekah. Gak ada rezeki, sabar. Ada makanan, undang orang makan. Gak ada makanan, sabar. Jadi ingat sama Allah. Dalam nikmat ingat, dalam musibah ingat. Iya. Dan Nabi SAW punya kambing sebanyak penuh lembah, ribuan kambing, Pak. Bukan ratusan, ribuan kambing. Kalau satu kambing 2 juta, berapa harganya itu? Itu ada orang baru masuk Islam, melihat kambing sebanyak itu, waduh, yang punya kambing ini orang hebat. Tidak tahu dia kalau dia punya Nabi itu kambing. Kamu kepingin punya kambing sebanyak ini? Siapa ya Rasulullah yang gak kepingin? Ya saya kepingin. Oh kalau gitu kambing ini milikku. Oh milik sampean Nabi semuanya. Iya. Tapi sekarang semuanya yang kamu lihat itu jadi milikmu. Maksudnya saya kasihkan semuanya kepadamu. Kayak ngasih uang 1.000 rupiah gitu. Sampean ajem ki mikir. Mau ngasih ayam disini mikir. Berapa ini ya kalau dijual ya? Timbangannya berapa kilo ini ya? Ini Nabi ngasih kambing sebanyak itu, ribuan kambing, tidak mikir. Kayak ngasih 1.000 rupiah gitu. Sekarang semuanya jadi milikmu, enteng. Orang ini nggak percaya, ya Rasulullah jangan ngeledek saya. Udah benar, benar ini Nabi, benar. Ini semua milikmu sekarang. Gitu Nabi, Allahumma salli Muhammad. Kalau kita kan enggak. Mikir, kalkulator, musyawarah, istikharah. Mau ngasih ayam dulu istikharah. Cik saran. Kadang-kadang Nabi tidak ada yang dimakan. Kadang-kadang punya harta sebanyak itu. Ini contoh gimana orang kaya. Nabi pernah jadi kaya. Kadang-kadang yang dimakan itu tidak ada. Sampai sahabat Nuaiman itu, sahabat Nuaiman itu lucu, cinta sama Nabi, tapi kadang-kadang ngawur. Jangan ditiru ini. Lihat Nabi lemes, pucat, oh ini belum makan Nabi ini berapa hari. Nabi itu kadang-kadang 3 hari 3 malam Pak, gak kemasukan makanan perutnya, diganjel batu. Karena gak kuat ini sabuknya itu dikasih batu supaya neken perutnya, mengurangi rasa lapar. Dilihat sama Nuaiman, Nabi ini lapar seakan. Ke pasar dia, nyari onta yang gemuk. Wow, ini nyaman. Berapa harga ontanya? Sekian juta, anggaplah 20 juta. Ya wis, saya beli ini untuk Rasulullah. Dipikir yang jual onta disuruh Rasulullah. Oh iya, nanti tagih uangnya di Rasulullah. Ya, diambil onta sama Nuaiman, disembelih, diundang Nabi. Ya Rasulullah, saya ada rezeki, beli onta, monggo sampean dan sahabat siapa yang mau sampean bawa makan. Wow, datang Nabi, dapat rezeki Nuaiman, alhamdulillah.
Makan sudah kenyang Nabi dan sahabat. Nu'aiman lihat Nabi makan senang. Udah selesai di masjid lagi. Datang orang yang jual onta. Ya Rasulullah, aina saman ibili? Mana uangnya ontaku? Uang onta yang mana yang kamu maksud? Nabi gak ngerti. Loh, tadi kan Anda suruhan untuk beli onta. Tuh, suruhan siapa saya? Saya nggak merasa nyuruh siapa-siapa. Yang beli onta sama kamu disuruh saya itu siapa? Nu'aiman. Kata Nu'aiman disuruh sampeyan beli onta. Mana Nu'aiman? Mari ngonceng nih kau, orangnya kamu. Nu'aiman di pojok masjid ngelakak. Ya Allah Nu'aiman. Jadi onta yang daging onta yang dimakan itu Nabi yang bayar akhirnya. Ayo sahabat urunan bayar di onta ini. Artinya Nabi contoh orang kaya, contoh orang miskin, kelaparan, sabar. Ketika kaya ingat Allah, bukan orang kaya itu tasbihan. Oh, orang kaya itu cara ingat sama Allah itu sodako. Kaya itikaf di masjid, pesena irep. Wah, kaya cara ibadahnya orang kaya itu sodako. Itu ibadahnya orang kaya. Cara ibadahnya pejabat itu memperhatikan rakyat. Jangan pejabat itikaf di masjid 2 hari 2 malam. Lo rakyatnya itu ditinggal loh. Cara ibadahnya pejabat itu perhatian sama rakyat. Waktunya untuk rakyat. Cara ibadahnya orang kaya itu sodako. Kalau orang miskin melarat, beb, tidak punya kerjaan, itikaf di masjid, itikaf di masjid, ibadahnya gitu. Jadi semua ada cara ibadah masing-masing. Mudah-mudahan kita jadi orang yang kedua ya. Ingat sama Allah dalam keadaan senang. Kalau ditakdir susah ya sabar, ingat juga sama Allah. Istiqomah ibadah. Istiqomah ibadah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Tuhanku Allah. Kemudian istiqomah. Enggak goyang, ada musibah, enggak ada musibah, ada corona, enggak ada corona, tetap ibadah. Punya uang, enggak punya uang, sehat, sakit, senang, susah, tetap istiqomah ibadah. Kadang-kadang orang itu dikasih ujian sakit, kacar-kacir semua. Pangeran sepang lo, salahna pangerannya pesakit. Apa? Pangerannya pesalah. Salahna pangerannya peserat rezeki. Dina tak bojong gula. Apa? Takut apa pangeran kesampean? Mak pangeran dina lah. Dina gula tak bojong. Salahna pangeran rezeki peserat. Wah. Bertambah salput sampean. Pikir pangeran takut apa? Karena ada orang kayak gitu ya. Ada yang diuji kaya gagal. Waktu melarat istiqomah ke masjid, khusyuk, hadir majelis. Dikasih rezeki sama Allah beli mobil baru, tak ada lah. Lupa ke masjid, lupa ke pengajian, aglojer ke barat ke timur. Ada orang gagal ketika diuji kemiskinan, diuji musibah, sakit. Ada orang gagal ketika diuji oleh kekayaan, kesehatan. Daripada ujian, harta itu ujian, kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, senang ujian, susah ujian. Lulus enggak kita? Ketika senang acara kemanten, senang kan? Gimana ketika Anda senang?
tetap zikir, kemanten undang maulid, kemanten tetap jaga sholat jamaah, waktunya sholat, lagu-lagunya bagus, laki perempuan pisah tempatnya. Ini ketika senang Anda lulus ujian, gak ada maksiat, ingat sama Allah. Ada yang gak lulus waktu kemanten salsala yusalsilu salsalan wasalbutan. Oh, ngundang karaoke, dangdutan, laki perempuan campur, duhur asar jadi satu, jadi kiai sarghib, duhur asar maghrib. Ini nggak lulus ini. Gitu. Ayo belajar, kita ingat sama Allah di semua keadaan. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan teka hajat kapi majlis ini jadi majlis yang diridhoi oleh Allah. Keluar dari majlis ini awan taufik hidayah, kita ditambah iman, tambah Islam. Kemudian saudara-saudara kita yang lupa diberi hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal. Majlis Ar-Rahman, Ar-Rahman. Mudah-mudahan jadi majlis yang diridhai oleh Allah, majlis yang diberkati oleh Allah, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang nyumbang, semua yang hadir, semua yang ikut, semuanya mendapat barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Kita minta beliau untuk baca doa dan kita amin. Kita minta beliau baca doa ya. على لسان حبيبنا حسن وأحبابنا أجمعين يجعلها الله ساعة من ساعات الصفاء والعطاء، يكرمنا بما هو أهله، يجود علينا ويتكرم، ويبارك الله في أهل هذا المجلس إن شاء الله، ويجعله مستمر ممتد سنين طويلة وأعوام مديدة في خيرات ومسرات وأرزاق واسعات واجتماع للقلوب على الله ودعوة إلى ما يقرب إلى الله وحنانا من سيدنا رسول الله، يكرمنا أجمعين بما هو أهله من كل حال حسي ومعنوي ظاهر وخفي، وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالعافية واللطف، العافية من حيث يعلم أنها عافية، عافية الأديان والأبدان مع صلاح كل شان وكمال المغفرة والرضوان يا رب. ويبارك لنا في هذه السنة والعام ويجعله من أبرك الأعوام علينا وعلى المسلمين، متعنا بصالح زمان وأولياء الزمان ورجال الزمان علماء الزمان، يسلمنا من فتن الزمان وأذايا الزمان من بلايا الزمان، يجعلنا منها في أمان، يعطينا وإياكم أجمعين ما سألنا وما أملنا. وأصحاب هذا المجلس والقائمين عليه والمنشدين فيه والمصورين وأهل الخدمة وأهل الإنفاق وكل من سعى وتسبب والحاضرين أجمعين من الرجال والنساء. اللهم أكرمنا أجمعين وجد علينا أجمعين وتفضل علينا أجمعين وأعطنا من خير الدنيا والآخرة أجمعين بما أنت أهله ظاهرا وباطنا. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ar-Rahman. Amin. Doa luar biasa. Kepi melo doa laki bini si tua si nak kanak, mudah-mudahan kabul akiban pangeran. Terakhir gula ngunceng sampean sedaja poro ni unceng Senin malam Selasa nikah acara Ahbabul Mustafa bersamaan dengan Khol Abah Betengkulah Habib Ismail di Pondok Pesantren Nurul Iman atau di studio tempat studio TV Al-Wafa Tarim. Acara dimulai habis maghrib, isya baca rotib, sholat isya berjamaah, yasin, tahlil, maulid dan ceramah agama. Senin 3 hari lagi ya. Mudah-mudahan saya sabung udur ya Rabb Rabbuna. Mudah-mudahan dapat barokah majelis insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nikah saya bisa kotaraki minta sabarah. Agak banyak kekurangan, kesalahan, tapi mudah-mudahan barokah. Niat saya bagus, insyaallah Allah bagus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.